berdarah panas ya, termasuk mamalia ya. Meskipun kucing, termasuk kucing domestik, diketahui sebagai inang definitif yang parasit ini bisa melaksanakan reproduksi seksual. Inang definitif itu berarti boleh dibilang ya dia maunya bereproduksi, Toxoplasma gondii maunya bereproduksi di situ, di kucing ya, di tempat lain, di hewan lain menumpang gitu ya, transit sementara, tapi parasit sejatinya ada di kucing. Jadi kalian yang punya kucing, mohon maaf tuh ya, walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai kucing, tetapi saya pernah dengar ceramah tuh dia tidak tinggal bersama, tidur bersama kucing ya, iya enggak? Mahasiswa? Hah? Kurang tahu kalau itu. Oh, kurang tahu. Oh iya. Ya, bisa belajar lagi. Gimana Rasulullah emang baik ke kucing, tetapi apakah gitu lihat orang-orang terlalu berlebihan menurut saya ya. Sampai kucing itu ke tempat tidur gitu ya, dan seterusnya ya. Jadi kucing tuh kalaupun mau jadi hewan peliharaan yang disayang-sayang, dipeluk-peluk, cium-cium, kucingnya harus dirawat dengan baik ya. Nah ini siklus hidupnya dia bisa ada di bentuk sisnya, ingat ya kemarin ya, bentuk pertahanan diri atau bentuk yang membrannya atau dininya, bukan membran, bukan dini, membrannya tebal itu lebih sis kan. Nah ini bisa di hewan granul sehingga lebih mudah diaplikasikan dan lebih tahan terhadap pencucian tanah dibanding pupuk organik pada umumnya. Menurut Salim masuk ke kucing. Misalnya kucing terkontaminasi di makannya, kucing yang kampung tuh kan dia cari makan dari mana-mana kan, kasihan ya. Nah, kemudian berkembang sisnya menjadi oosis ya. Jadi hasil dari siklus reproduktif dari Toxoplasma gondii. Nah, itu dikeluarkan lewat feses kucing. Bisa mengkontaminasi hewan yang tadi lagi, ya. Kemudian hewan tadi menyebarkan lagi ke kucing yang lain, atau juga ke hewan-hewan yang dikonsumsi oleh manusia. Sini gambarnya babi, kambing, ya. Dan mereka survive, ya, ini sampai ke manusia, ya. Manusia juga dapatnya bisa dari kontaminasi dari makanan, minuman, ya. Dan di manusia di sini berkembang juga sampai kalau ada wanita yang hamil, bayinya bisa terinfeksi. Makanya ada tes ibu hamil itu torch ya untuk wanita. Toxoplasma, torch, rubella, dan chlamydia. Nah, tuh satu tes untuk 3 parasit. Apakah seorang wanita itu mengandung itu? Ya, ada tesnya, torch. Nah, ini bisa dipindahkan lewat transfusi darah. Misalnya ada laki-laki, dia terkontaminasi Toxoplasma gondii, dia kan nggak ada rahim ya, tapi dia bisa mengidap Toxoplasma gondii dan bisa memindahkan ke manusia lain lewat transfusi darah. Sekarang kita lihat siklus hidup ya. Siklus hidup Toxoplasma gondii bisa secara luas diringkas menjadi 2 komponen, yaitu komponen seksual yang hanya terjadi di kucing, ya, bisa kucing liar atau domestik, ya, dan yang kedua komponen aseksual yang bisa terjadi di hewan berdarah panas lain, termasuk manusia, kucing-kucing lain, dan burung.
Karena Toxoplasma gondii bisa bereproduksi secara seksual hanya di kucing, maka mereka disebut didefinisikan sebagai inang definitif Toxoplasma gondii. Kalau yang inang yang lain hanya bereproduksinya aseksual Toxoplasma gondiinya ya, sehingga disebut inang intermediate, inang perantara. Ya, sini lihat nih siklusnya. Ayo, ada yang mau bantu membacakan? Biar kalian yang pintar. Saya kasih waktu kurang dari 1 menit, nanti ada yang bantu membacakan ya. Lihat panah-panahnya ini ya, ke bawah ini berarti. Kalian bisa bantu membacakan? Saya, Bu, tapi saya cuma bisa sedikit doang, nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, kan kita bareng-bareng sih, cuma inilah mahasiswa aktif ya. Silakan Julia Nurbaiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama itu dari yang takizoid bukan, Bu? Ya. Dari sini aja nih. Sisnya tertelan. Oh, dari tengah itu. Itu kistanya itu tertelan. Kista atau kistanya itu tertelan. Terus habis itu bisa tertelan kucing, bisa tertelan burung, burung atau tikus ya. Gimana kalau tertelan kucing? Kalau tertelan kucing nanti dia kistanya itu melepaskan sporozoid yang berdiferensiasi menjadi takizoid dan menginvasi jaringan, Bu. Jadi ini dulu step by step ya. Yang mana, Bu? Oh iya itu. Kursornya nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan, Bu. Nggak kelihatan. Nah? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ya nih. Sis melepaskan. Saya jadi ngeliat. Ya, jadi kista melepaskan bradyzoida dulu di lambung dan usus. Bradyzoid iya di lambung dan usus. Kemudian abis itu prosesnya melepaskan sporozoid yang berdiferensiasi menjadi takizoid dan menginvasi jaringan. Sorry. Ini kita ikutin ini yang perjalanan yang biru dulu kan? Berarti yang ini ya, yang dikotakin biru ya? Iya, makanya. Iya, sorry. Yang biru dulu. Melepaskan sporozoid yang berdiferensiasi menjadi takizoid dan menginvasi jaringan. Selanjutnya, pada siklus kucing ini, terus nanti bradyzoid ini akan membedakan antara takizoid secara seksual dan gametosit. Selanjutnya, habis itu gambarnya yang mana? Bradyzoid yang mana? Bradyzoid yang bulat bukan, Bu? Bukan.
panjang, yang lonjong. Ya, yang bradizoidnya udah berdiferensiasi menjadi takizoid dan gametosis. Ini takizoid ya. Iya. Itu enggak? Ya. Iya. Ya, ini gametosit ya. Ada yang gamet jantan, ada gamet betina ya. Iya, Bu. Terus selanjutnya gametosit bergabung membentuk zigot yang matang menjadi ovista. Jadi gametosit itu membentuk zigot yang sudah matang terus menjadi ovista. Selanjutnya ovista dilepaskan bersama feses. iya, oosit ya, oosit. Oosit. Terus kalau yang kista atau ovista yang tertelan oleh burung dan tikus itu tahap selanjutnya itu kista melepaskan bradizoid di lambung dan usus. Nah, selanjutnya itu sorry. Ini ya, bradizoid itu bentuknya banana-like ini ya. Ya. Iya, lonjong. Banana-like. Nah, nanti ini berdiferensiasi jadi ini ya. Iya. Nah, jadi ini kayak yang dilepaskan oleh sis ini juga bentuknya banana-like ya, bradizoidnya ya. Tapi kecil-kecil banget. Kecil dan banyak. Terus mereka tuh bradizoidnya menduduki sel epitel, ya, bagian sel epitelnya ya. Dan mulai membelah. Ya. Kamu mesti yang di sini. Masih yang di ini belum, iya. Iya, Terus selanjutnya itu bradizoid itu yang menyerang sel epitel dan memulai pembelahan. Itu yang bulat-bulat itu sel epitel yang ada di atasnya itu bradizoid. Terus habis itu mereka membelah. Selanjutnya bradizoid berdiferensiasi menjadi takizoid. Setelah bradizoid berdiferensiasi menjadi takizoid menggandakan hampir semua jenis sel sampai sel mati dan melepaskan lebih banyak. Menggandakan hampir seluruh sel. Dia mengganda, dia menyerang sambil bereproduksi di seluruh sel. Berarti sambil nyerang itu dia itu kayak menggandakan sel. Iya, dia memparasiti sampai selnya tuh mati. Ya, dan melepaskan lebih banyak takizoid. Jadi itulah prinsipnya parasit ya. Dia lama di situ di sel tuh menyita selnya, terus menyita sampai selnya sengsara, dan akhirnya dia sel inang ya. Sel inang ini lebih tersita sumber dayanya, enzim-enzimnya segala macam untuk parasitnya. Jadi until the cell dies. Ya, makin banyak takizoid inangnya nggak bisa menampung lagi, mati dia. Lisis sambil melepaskan banyak takizoid. Ya, terus ya, selanjutnya takizoid yang setelah mendapatkan lebih banyak takizoid berdiferensiasi menjadi bradizoid dan membentuk kista terutama di otak, hati, dan jaringan otot. Terus kistanya tertelan lagi hewan-hewan yang lain. Tertelan lagi oleh burung itu. Dan seterusnya ya. Gimana yang lain paham? Itu siklusnya ya. Ibu lihat beda. Ya. Jadi yang kata di tikus sama burung dia berarti nggak dikeluarin kayak sama spesies kayak kucing gitu, Bu? Sama. Nih kan dia melepaskan sisnya di sini. Kalau yang ini udah terspesialisasi sebagai oosit kalau kucing.
Kalau yang di hewan lain sebagai sista. Maksudnya apa pertanyaannya? Maksudnya kan kucing itu hasil akhirnya itu kan dia dilepaskan di feses. Kalau misalnya tikus sama burung dia cuma ngendep di otak sama hati doang gitu, Bu. Di otak dan lain-lainnya mereka nggak lama, maksudnya tidak membentuk proses reproduksi. Makanya keluarannya adalah sis yang kayak yang mereka telan. Nih ya kan, gini kan sisnya, sehingga keluarnya juga sisnya kayak gini kan. Kalau yang kucing yang tertelannya oosit, tapi kemudian berkembang, berdiferensiasi jadi takizoid gametosit. Nah, ini menandai reproduksi seksual. Gametosis ini nih, ada yang kayak sperma, ada yang kayak sel telur ya. Gitu. Baik, Bu, terima kasih. Iya. Bu, saya mau nanya. Ya. Bu, saya pernah baca kalau gejala orang yang terkena toksoplasma tuh ada pembekakan kelenjar getah bening. Itu apa karena si bradyzoidnya itu menyerang epitel? Epitel kelenjar getah bening. Coba dicari deh. Saya nggak paham detail dari siklus ini. Ya, kayak gini nih. Ini ada di mana nih? Organ mana? Ya. Oh ya. Ya, silakan dicari deh ya. Di sini kan tidak detail. Tadi ada satu lagi tuh yang juga nggak jadi. Saya tapi kalau detailnya maaf ya, saya nggak detail. Intinya ini sih menunjukin ada inang-inang yang tempat di antara mata-mata siklus dari Toxoplasma gondii. Gimana? Silakan. Saya ingin bertanya, Bu, kalau yang terkena toksoplasma itu bisa ada gangguan ke kayak kalau di wanita kayak ke masalah menstruasinya gitu nggak sih, Bu? Atau enggak ya? Ya itu kayak gitu-gitunya. Mohon maaf, saya nggak tahu. Ya, perasaan penderita atau bagaimana dia di reproduksinya tuh saya kurang tahu ya. Tadi siapa yang laki-laki? Saya, Bu. Ah. Ini saya pengen Bu tanya siklusnya. Ini sebenarnya yang yang oosit itu untuk kucing, terus sis itu oosis itu untuk kucing dan sis itu untuk yang lain atau gimana, Bu? Ini kalau lihat dari siklusnya kayaknya oosis itu kayaknya untuk kucing doang ya, Bu? Iya. Dia adalah hasil reproduksi seksual dari Toxoplasma gondii. Kalau yang di hewan lain kan nggak ada reproduksi seksualnya. Oh gitu. Ya. Lihat ya di sini nih, bradyzoidnya berdiferensiasi menjadi gametosit. Dia bisa jadi takizoid lagi, atau dia jadi yang ini gametosit. Gametosit itu berarti ada gamet jantan, ada gamet betina. Looks like lah ya. Karena dia nggak secara jelas menyebut male gametes atau female gamet gitu ya, cuman gametosit gitu ya. Tapi kalau gambar bagan gini kan ada kayak yang berflagel gitu, kayak flagel kayak apa? Sperma ya. Itu mungkin gamet jantan. Ada yang seperti bulatan aja seperti sel telur. Nah, itu mungkin gamet betina. Gitu. Terus ini Bu, ini kan sama-sama ada bradyzoidnya juga ya, Bu. Nah, kalau yang sebelah kanan itu bradyzoidnya, sebelah kiri itu bradyzoidnya berdiferensiasi jadi takizoid. Nah, kalau terus menginvasi jaringan-jaringan yang lain. Terus kalau yang di kucing oosit juga berubah jadi bradyzoid. Ini juga sama, Bu, nanti
tahap aseksualnya jadi kayak yang sebelah kiri juga, Bu, kayak yang selain kucing. Iya, terjadi. Oh, berarti Kalau yang di hewan lain. Iya, kalau berarti kalau di kucing itu berarti ada 2 fase ya, Bu? Yang aseksual sama seksual. Iya. Oh. Kan nih. Iya. Iya, kalau udah tahap cis gini kan dia bisa di kucing, bisa di kucing, bisa di hewan lain. Ya, kalau ketelan kucing lain misalnya, ya. Iya, Bu. Oke, Bu, makasih banyak, Bu. Oh iya. Ya mungkin saya keliru, kalian tolong dibaca lagi detailnya ya. Kita mungkin tidak bisa mengandalkan satu gambar ini ya. Gitu dulu saya cukupkan, mohon maaf keterbatasan saya ya. Ya, sekarang gimana pentingnya secara ekologi protozoa? Apakah dia cuma parasit mulu? Ternyata tidak ya. Yang tadi itu yang terkenal aja. Terkenal karena terkait dengan parasitismenya pada manusia. Tapi sebenarnya protozoa itu punya fungsi di alam yang bagus juga ya. Yang pertama, peran dalam kesuburan tanah. Dengan cara dia grazing itu, saya pernah jelasin nggak ya? Cara memakan organisme itu ada grazing, ada filter feeding ya. Grazing itu berarti dia aktif memakan, mencari makan. Saya sering menerjemahkan grazing itu merumput, kayak bayangin aja sapi di padang rumput, dia kan menyusuri rumput ya sambil makan gitu ya. Nah, kalau filter feeding kebanyakan dia diem aja atau dia berenang biasa sambil, biasanya di perairan sambil ada bahan-bahan organik atau hewan atau mikroorganisme yang lebih kecil nyamperin bagian tubuhnya atau bagian selnya yang ada pori-pori sehingga masuk, yang muat masuk gitu. Itu filter feeding, memakan sambil menyaring gitu ya. Kalau ini grazing nih ya, kita lanjut. Protozoa by grazing on soil bacteria, they regulate bacterial populations and maintain them in a state of physiological yield. Jadi dengan cara dia mengkonsumsi, dengan cara grazing bakteri tanah, mereka mengatur populasi bakteri. Jadi kalau kebanyakan ya mereka yang mengkonsumsi dengan sendirinya, jumlah populasi bakteri jadi stabil gitulah. Paham ya? Dan mempertahankan mereka dalam keadaan secara fisiologis tetap muda, yaitu dalam fase pertumbuhan aktif. Hal ini akan memacu kecepatan di mana bakteri mendekomposisi bahan organik yang mati. Jadi ginilah, ada populasi bakteri. Ya, kalau dia udah kebanyakan, ya, kalau populasi bakteri itu kalau udah mau puncak itu waspada, mereka akan masuk ke fase kematian. Nah, dengan sebagian yang tua-tua tuh sel bakterinya dikonsumsi oleh protozoa, maka populasi bakterinya akan tetap kalau udah sedikit bakterinya nambah lagi reproduksi sedikit, jadi tetap muda keadaan populasinya. Paham kan? Bisa dibayangkan? Karena kalian belum masuk ke bikin kurva pertumbuhan ya nanti di topik bioproses. Jadi kalau kita mengukur pertumbuhan bakteri itu bukan hanya selnya dari kecil menjadi gede gitu, enggak, tapi jumlah populasi bertambah. Nah, kalau yang tua-tua atau udah mau masuk fase, namanya fase apa nih? Di sini ada kakak kelas, kakak tingkat. Fase apa setelah pertumbuhan aktif memasuk sebelum fase kematian? Stasioner, Bu. Iya, stasioner. Nah, dia tuh tidak
membiarkan populasi bakterinya masuk ke fase stasioner. Jadi tetap ke fase logarithmic nih ya, active growing phase. Growing phase tuh fase logaritmik. Ya. Nah, karena seperti itu mudah terus. Yang mudah nih populasi bakterinya. Kalau mudah terus, ya berarti bakteri aktif terus mendekomposisi bahan organik di tanah. Kalau aktif mendekomposisi artinya apa bagi tanah? Subur. Iya, akan tersedia bahan-bahan yang hasil dari dekomposisi bakteri, ya. Hasil dekomposisi bakteri apa dulu? Nitrogen bisa nggak, Bu? Bisa, sumber nitrogen, ya, tapi dalam bentuk bahan organik dulu, ya. Kecuali nanti diolah, jadi dilepaskan nitrogen dalam bentuk anorganik. Gitu, ya. Dan bahan-bahan lain, bukannya nitrogen, ya, karbon, fosfor, sulfur, dan lain-lain gitu kan. Asalnya kan dari dekomposisi bahan organik sampai akhirnya bahan anorganik yang mudah diserap oleh akar tumbuhan. Kayak gitu ya. Jadi berperan dalam kesuburan tanah. Nah, selain itu protozoanya sendiri mengekskresikan nitrogen dan fosfor dalam bentuk amonium dan ortofosfat sebagai produk dari metabolismenya. Dan penelitian-penelitian menunjukkan bahwa keberadaan protozoa di tanah memacu pertumbuhan tanaman. Ibu izin bertanya, Bu. Iya. Kalau begitu jatuhnya simbiosis bukan sih, Bu? Yang mana? Tadi yang antara protozoa sama protozoa yang makan bakteri biar supaya tetap dalam fase log itu tadi. Enggak dong. Oh enggak ya, Bu. Karena kalau simbiosis itu spesifik spesiesnya, ya, spesifik. Si A, spesies A udah ada nama spesiesnya, ya. Maunya sama spesies B. Demikian juga B maunya dengan A. Gitu. Saya nih, Mega, maunya sama suami saya, Indra. Nah, Indra juga maunya sama Mega, kayak gitulah ibaratnya. Tapi kalau ini, protozoanya manapun, dia nggak milih-milih jenis bakterinya. Ya, karena dia menelan. Ya, kebetulan kalau ada bakteri, ya udah. Ingat ya, kalau di alam, di tanah apalagi, populasi bakterinya tuh bukan hanya 1-2, jadi bentuknya community, ya. Bukan hanya 1-2 spesies, tapi banyak ratusan spesies bakteri. Nah, gitu ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama. Nah, ini gambar contoh amuba yang sedang menelan soil bakteria. Ini kan kalau kita lihat bakterianya mungkin ada berapa jenis nih, ya, tidak sama. Selanjutnya masih dari peran yang sama. Ya, yang tadi sorry ini harus dihapus nih. Yang ini udah ada di atas. Ya udah di slide selanjutnya ya. Sorry biar gambarnya titik banyak. Maaf saya sekalian atur-atur ya. Biar lebih baik. Nah, sekarang ini yang tadi memineralisasi, mengekskresikan nitrogen dan fosfor. Nih, coba dibaca nih gambar ini nih. Apa yang dimaksud mineralisasi dan imobilisasi?
Kapan disebut mineralisasi? Kalau ketika organisme mengeluarkan senyawa limbah anorganik, Bu. Nah iya, nih mineralisasi nih. Misalnya protozoa, bakteri, alga, insekta yang kecil-kecil tuh di tanah, mereka mengekskresikan. Ya, di sini contohnya ya amonita nitra. Nah, tuh. Tapi kalau mereka butuh, berarti mereka akan butuh untuk pertumbuhannya. Mereka akan imobilisasi gitu ya. Nah, protozoa berperan dalam proses ini. Ya, sehingga ya ini dia ikut membantu ketersediaan mineral-mineral ini nih ya untuk tumbuhan. Gitu ya. Kemudian peran lain dari protozoa adalah untuk proses wastewater treatment, untuk sama dengan mengontrol kepadatan populasi bakteri, mengontrol pada saat proses pengolahan limbah, ya wastewater treatment untuk pengolahan limbah. Good quality clean effluents are produced in the presence of large ciliated protozoan communities. Jadi yang berperan pertama yang ciliata. Karena mereka jadi karena mereka merupakan pemangsa yang rakus ya, waktu itu kan ciliata tuh pemangsa yang rakus. Vocarius memangsa bakteri, dan karena mereka mampu membentuk flok itu semacam gumpalan ya yang berisi partikel-partikel dan bakteri. Flok itu biasanya digunakan untuk wastewater treatment karena kumpulan bakteri di situ nempel ya. Sama halnya dengan mirip seperti biofilm, itu juga diinginkan dalam wastewater treatment. Protozoa mungkin berperan sama di ekosistem alami yang terpolusi. Jadi kan kita kadang melihat ada pencemaran, terus didiemin aja ya di danau misalnya, danau kelihatan tuh tercemar. Tapi kalau didiamkan tanpa treatment apapun, tapi ya beban cemarnya juga tidak ditambah, ya sebenarnya akan normalisasi sendiri. Ya. Tapi masalahnya beban polusinya selalu ditambah oleh manusia. Ya kan? Tapi secara alami protozoa nih berperan juga seperti halnya di wastewater treatment gitu ya. Nah, contohnya dengan dia mengendalikan populasi by feeding an oil degrading bacteria, increase bacterial growth in much the same way that they enhance rates of decomposition in soils, thereby speeding up the breakdown of oil spillages. Jadi mereka protozoa kan akan mengendalikan populasi bakteri, sehingga bakteri kalau ada cemaran minyak, mereka kan berperan untuk mengkonsumsi minyaknya ya, sehingga cemaran minyak itu akan tereliminasi. Nah, dengan cara mengkonsumsi bakteri-bakteri tadi, maka populasi bakterinya akan tetap muda. Kayak tadi ya,
penjelasannya ya, seperti yang di tanah tadi. Sehingga kalau tetap muda populasi bakteri akan memacu kecepatan dekomposisi minyak. Begitu ya. Contoh nih ada ini referensinya ya, protozoa in wastewater treatment function and importance. Di sini sumbu Y-nya jumlah bakteri di effluent dalam perkalian 10⁻⁶ per mililiter. Jadi juta per mililiter ya, misalnya titik ini 100 ya, berarti 100 kali 10⁻⁶, 10⁻8 gitu ya, sel per mililiter. Ini adalah hitungan hari. Nah, di sini kepadatan bakterinya naik turun. Nah, tuh. Kali ini tanpa siliata. Nah, naik turun segini. Tapi begitu ditambahin siliata di sini nih, ya, maka populasi bakterinya turun. Ya, walaupun tidak habis, tidak boleh habis. Nanti populasi bakteri kan kalau makanan berkurang, siliatanya otomatis berkurang juga ya. Nah, ini nanti untuk memudahkan kembali, jadi tetap mudah populasinya, dia akan naik karena pemangsanya juga berkurang ya, siliatanya berkurang. Nanti kalau di puncak lagi, siliatanya juga naik lagi konsumsi, gitu ya seterusnya. Jadi tetap mudah bakteri yang digunakan dari wastewater treatment. Paham ya? Nanti kalian di jurnal-jurnal mengenai wastewater treatment atau pemecahan minyak atau tentang bioremediasi akan menemukan referensi bahwa pelaku bioremediasi emang utamanya bakteri, tapi pengendali populasi biasanya protozoa. Mengenali populasi bakteri. Kemudian ini protozoa juga merupakan komponen penting dalam recycling nutrien esensial, nitrogen dan fosfor menjadi fitoplankton, kepada fitoplankton. Beberapa siliata mempekerjakan alga simbiotik yang menyediakan inang protozoanya berupa produk-produk fotosintesis. Sementara protozoanya membalas dengan memberikan tempat hidup dan karbon dan fitonutrien esensial. Impact dari protozoa mengkonsumsi atau grazing on fitoplankton cukup besar. Diperkirakan sekitar separuh ya dari produksi fitoplankton di air laut itu dikonsumsi oleh protozoa. Seperti di tanah juga tadi ya, protozoa yang berupa plankton ini di permukaan laut akan mengekskresikan nitrogen dan fosfor dengan kecepatan tinggi. Jadi ini contoh dari simbiosis alga dengan protozoa. Alganya ditumpangi di dalam sel protozoa. Nih yang hijau-hijau ya. Contoh nih Teleaulax amphioxia. Aduh, ini jangan susah juga. Ya ini dengan bagian-bagian ini ada ya, nuklea mauve dan seterusnya ya. Sampai kloroplasnya gitu ya. Ini mereka sebenarnya mempekerjakan atau bersimbiosis tadi ya dengan mikroalga yang ada di dalamnya, sehingga bisa berfotosintesis seolah-olah gitu ya, protozoa menyediakan produk karbon ya dan sebagainya. Nah, apa yang diberikan oleh protozoa itu tempat hidup dan nutrien yang lain. Silakan pakai deh
kepada alganya, ya. Tapi numpang yang baik, ya, sekedar tempat hidup, cari makan, fotosintesis. Ya. Kemudian yang terakhir dari protozoa adalah perannya dalam bioteknologi. Ya. Peran protozoa di bioteknologi sering diabaikan, tapi kemudian have the protists been so poorly exploited in biotechnology? Why then? Mengapa kemudian perannya itu kurang besar gitu ya di bioteknologi? Jawabannya adalah sulit untuk dikultur. Ya, sulit untuk diperbanyak protozoani. Ya. Tapi kesulitan ini bisa diatasi. Misalnya, contoh-contohnya nih, memproduksi senyawa bioaktif yang kecil-kecil, ya. Many of them have developed special defensive compounds against their predators. Jadi secara alami di alam, protozoa membentuk senyawa-senyawa bioaktif untuk perlawanan dirinya terhadap predator yang besar. Contohnya nih, blefarismin, ya, satu senyawa dari granul pigmen Ciliata blefarisma japonicum yang diketahui menghambat pertumbuhan bakteri gram positif. Misalnya yang resisten terhadap metisilin, ya, Staphylococcus aureus yang resisten terhadap metisilin. Itu artinya dia memproduksi alternatif antibiotik. Ya, kan sekarang tuh terkenal penyakit MRSA namanya nih. Ya, metisilin resisten Staphylococcus aureus itu terkenal tuh di bidang medis. Staphylococcus aureus ini sulit untuk dibasmi dengan metisilin antibiotik dan analognya. Ya, jadi kawan-kawan antibiotik yang mirip-mirip metisilin. Nah, orang sekarang mencari alternatif apa ya antibiotiknya. Nah, ternyata ini berpotensi nih diambil dari protozoa, ya. Contohnya senyawa ini blefarismin. Kemudian peran lain dalam bioteknologi adalah produksi PUFA, long chain, jadi PUFA berantai panjang, polyunsaturated fatty acid. They are produced primarily by symbiont microalgae in the protozoan. Jadi sebenarnya yang memproduksi mikroalganya yang numpang, ya, simbionnya. Seperti ini omega 6, ya. Tuh macam-macam Kak, ada omega 6 tuh ada GLA, ada arachidonic acid, ARA, ya. Kemudian omega 3, ya, DHA, EPA. Itu sering jadi iklan ini kan, makanan atau susu bayi. Ya, itu kalau di apotik-apotik yang besar tuh sering menawarkan minyak ikan, Bu. Nih, bagus untuk terapi kolesterol. Gitu ya, untuk orang-orang. Saya juga sering nih ditawarkan. Ya. Nah, ini ternyata sumbernya bisa dari protozoa yang bersimbiosis atau memelihara mikroalga di dalam selnya. Ya. Contohnya, Dinoflagellata Cryptothecodinium kochni mengandung sampai 40% DHA. The source for ARA and EPA is the green flagellated protist Euglena gracilis.
Tetrahymena thermophila contains up to 30% GLA in its membrane lipids and phospholipids. Itu ya, sebagai sumber long PUFA. Kemudian potensi lain dalam bioteknologi adalah enzim-enzim. An enzyme that proved to degrade effectively the nerve gas agent soman. Ini nama senyawanya disingkat soman, ya, padahal ini nih panjangnya. Nah, ya. Namely the isopropyl ini nama enzimnya ya, kalau ada ase-ase kan atau disebut DFPase, has been obtained from Tetrahymena thermophila. Dan mungkin ada contoh-contoh enzim lain ya yang bisa diperoleh dari protozoa gitu ya. Di sini enzimnya bisa mendegradasi gas saraf ya, gas saraf, enzim DFPase. Kita nih gas sarafnya apa nih ya, untuk kepentingan apa gitu ya, sehingga harus dikendalikan oleh enzim ini. Kalau enzim itu kan kebanyakan ya, atau enzim atau kelompok enzim bekerjanya spesifik terhadap substrat tertentu. Jadi bisa jadi ini enzim itu bisa yang hanya bisa mengendalikan gas saraf soman ini ya, yaitu DFPase. Mungkin kalian bisa temukan contoh-contoh lain ya. Di sini saya ambilnya dari ini, buku ini ya. Silakan dilihat ini buku ya, masalah buku ya. Silakan dilihat sumber-sumber yang lainnya, banyak ya. Terutama yang belum diekspor, misalnya protozoa di dalam cairan rumen. Ya, kambing, sapi, itu kan hewan-hewan ruminansia ya, yang perlu memelihara, dalam tanda kutip ya, memelihara komunitas mikroorganisme di dalamnya, di dalam di dalam rumennya ya. Dan penelitian membuktikan bukan hanya bakteri, kamir, kapang yang ada di dalam cairan rumen, tetapi juga ada protozoa siliata itu terutama ya, yang terkandung di dalam cairan rumen. Gunanya apa coba? Ini buat biotek ya. Buat itu Bu, buat degradasi selulosa apa ya Bu? Iya. Terus kaitannya dia nanti protozoa itu nyesekresi enzim Bu, senyawa apa ya, atau enzim gitu untuk degradasi selulosa. Saya dikasih tahu Pak Ode waktu itu. Iya, terus kaitannya dengan bioteknologi gimana? Kalau bioteknologi kan kita harus berpikirnya manfaat ya, manfaat bagi manusia. Kalau mereka berperan di cairan rumen, perannya apa? Terus kaitannya dengan ini apa? Ada yang pernah membaca? Pernah tahu? Mereka kayak tadi juga mengendalikan populasi bakteri pendegradasi, tapi di sini bukan pendegradasi minyak ya, atau pendegradasi atau mineralisasi bahan organik saja ya, tetapi pendegradasi selulosa ya. Selulosa itu kan dibutuhkan oleh komunitas bakteri yang lain sebagai sumber karbon di dalam komunitas, di dalam rumen gitu kan, nanti membutuhkan asam-asam lemak, asam-asam lemak nanti diserap oleh dinding rumen untuk nutrisi hewan-hewan ruminansia itu, sehingga nanti kalau nutrisinya bagus,
produksi daging, produksi susu, nah juga gitu ya. Jadi terkait dengan produktivitas hewan ruminansia sebagai produsen susu atau daging, gitu ya. Itu sering diteliti tuh sama Pak Irawan. Pak Irawan dari Batan, dia bagian peternakan gitu deh ya, dan memberikan probiotik di rumen hewan ruminansia itu ya. Di antaranya mengamati komunitas mikroorganisme yang ada bakteri, protozoanya juga, yang kamir, kapang, semua dia ada di dalam rumen gitu ya. Jadi protozoa itu sebenarnya banyak manfaatnya, cuma tantangannya adalah tadi apa? Kenapa sulit di culture? Iya, tantangan tuh. Kalau tantangan kan bukan berarti namanya menjadi kesulitan, ya kan? Dicari ke kalian tuh nanti si muda-muda ya, coba ya diteliti, diberikan solusi. Apa sih kekurangannya orang dia bagus, banyak contohnya di alam, Allah sediakan kelebihan-kelebihan, tapi kok untuk memeliharanya belum bisa. Nah, coba disumbangkan pemikirannya ya. Itu saja mengenai protozoa, masih banyak tuh sebenarnya, tapi ini kan karena mata kuliah dasar ya. Sekarang kita ke alga yang terakhir, tadi saya protozoa. Saya buka yang alga. Buka nih. Sebentar ya, dibuka. Bisa terlihat ya? Sudah. Oh. Alga dan mikroorganisme fotosintetik lainnya. Jadi nanti tidak melulu alga ya. Bisa dibandingkan dengan organisme fotosintetik yang lainnya. Algae, bentuk singlenya alga. Ya, walaupun kita terjemahannya emang alga, nggak pakai e ya. Adalah organisme eukariotik fotosintetik yang tidak membentuk organ-organ seks multiseluler. Bisa berupa uniseluler, atau bisa juga mereka organisme multiseluler yang besar. Ya, itu yang besar itu dipelajarinya mungkin di mata kuliah tumbuhan tingkat rendah ya. Ya mungkin ya, saya nggak tahu di sistematika tumbuhan tingkat rendah. Mereka tidak punya batang, daun, akar yang sebenarnya seperti tumbuhan tinggi. Kemudian alga, ini masih alga secara umum ya. Alga bukan kelompok organisme yang seragam. Terdiri dari 7 divisi yang sebenarnya berjarak, distantly related organism. Jadi mereka organisme yang secara filogenetik agak jauh gitu ya, tapi morfologinya mirip-mirip ya. Sebagian besar autotrofik atau fotosintetik, pigmennya sangat bervariasi dan merupakan dasar dari klasifikasi. Jadi secara morfologi dikelompokkan berdasarkan warna biasanya ya. Memiliki klorofil A semuanya ya, beberapa ada yang B, yang lain C ya.
semuanya mempunyai pigmen tambahan dari spicosianin, warnanya kebiru-biruan, phycoerythrin, kemerah-merahan, karoten, agak coklat kuning, xanthophyll coklat. Beberapa ada yang heterotrofik juga, ya, mengambil energi dari sumber non-fotosintetik. Ukurannya bervariasi, tadi ada yang uniseluler dan tiga ukurannya kecil sekali ya, mikron, 3 sampai 10 mikrometer, sampai ada yang besar, punya giant kelps, ya, katup raksasa sampai 70 meter panjangnya dan tumbuh sampai 50 cm per hari. Ada spesies sekitar puluhan ribu dan diupdate setiap filmnya di ini web ini ya, nanti kalian silakan cek ya. Algae base ini adalah semacam gen banknya ya, atau biobanknya alga nih, algae base. Bisa ditemukan di berbagai tempat di bumi ya, asal berair ya, laut, di danau, sungai, tanah, atau walls itu apa? Tebing ya, atau di hewan dan tumbuhan sebagai simbion. Ya, yang penting ada cahaya untuk fotosintesis. Art forms comes, jadi semacam bentuk-bentuk khusus di pons itu apa, rawa ya, rawa atau danau ya. Ke terrestrial algae berarti di permukaan tanah ya. Snow algae berarti di lapisan salju ya. Seaweed, freshwater and marine phytoplankton, jadi bisa berfungsi sebagai phytoplankton. Can occur in salt or fresh waters or on the surface of moist soils or rocks. Form some sort of spore, which is a cell that is often motile and serves to reproduce the organism. Some are colonial and motile in the adult phase. Also have sex, often a very simple kind of sex where the algae themselves act as gametes, but sometimes very complicated with egg and sperm-like cells. Jadi ada fase seksualnya juga, yang sel-selnya sendiri bisa berfungsi seperti gamet, tapi bisa juga ada yang terspesialisasi jadi bentuk seperti sperma atau sel telur ya. Ini gara-gara copas dari sumber yang dia bisa nggak bisa. Nah, kenapa alga penting? Fungsinya di alam yang pertama, produsen primer ya, dasar dari jari makanan, sebagai forest of grasses of the sea. Jadi dia sebagai lantai rumputnya laut lah gitu ya, itu alga. Lagi kalau danau itu warnanya macam-macam, itu karena alganya kan di lantainya gitu ya, lantai di sedimennya. Kemudian pioneer spesies pendahulu pelopor ya, pada on rocky shores, mudflats, hot springs, lichen communities, snow algae ya, mereka itu sebenarnya alga. Kemudian memproduksi O2 dan fiksasi karbon dioksida di habitat akuatik, rare orthotrophic organism ini. Jadi jarang mereka ada di habitat ekstrim. Jadi mereka kebanyakan metrofilik, mesofilik gitu ya. Kemudian benefit to human needs,
many kinds of industry, food, farmasi, energi, tuh ya banyak dari alga. Termasuk apa namanya suplemen awet muda, tuh ya adalah dari alga. Dan yang terutama nih yang lagi seksi nih bidang ini di alga adalah untuk produksi energi terbarukan ya, karena alga itu mudah dikultur ya. Dia bisa dibikin diperbanyak dengan mudah melalui instalasi yang kayak gini nih, vertikal, asal dikasih cahaya ya, matahari atau artifisial. Kalau kita ke Indonesia, matahari bersinar sepanjang tahun, jadi cukup pakai matahari aja. Nanti kalau dibiarkan berfotosintesis ya. Kemudian kita pantainya juga, garis pantainya panjang ya, sehingga berpotensi untuk mengembangkan energi dari mikroalga ya. Dan nanti kalau udah diperbanyak ya, di biomasanya udah banyak ya, maka nanti dipisahkan, biomass separation. Ada yang dikembalikan jadi inokulum, jadi starter lagi ya. Ada yang dipisahkan. Ini apa ya? Effluent ya. Effluent itu berarti mungkin cairan yang udah dipisahkan dari filtratnya ya. Filtratnya berupa biomasa. Nah, biomasa ini sumber minyak ya. Karena kandungan lemaknya tuh cukup besar ya, karena dia dari hasil fotosintesisnya itu dia bisa mengumpulkan lemak atau minyak ya. Nah, minyak ini bisa diolah menjadi berbagai macam bentuk sumber energi ya, atau menjadi misalnya gliserin juga penting untuk industri ya, obat-obatan pangan dan sebagainya. Bahan sisa dari gliserin itu bisa jadi biogas. Nih ya, minyaknya bisa jadi biodiesel. Biomasanya yang sisa, yang sudah diambil biodieselnya, jadi biodiesel itu kan biomasanya diambil bagian lemaknya aja ya. Nanti yang sisanya yang nggak kepake biomasanya bisa jadi bio-oil, biohidrogen, atau didedikasikan biomasanya langsung jadi bio-oil, biohidrogen, bioetanol, biogas, bisa langsung didedikasikan, atau dari biomasa yang bekas ya, dari pemisahan dari biodiesel. Sisanya lagi yang benar-benar nggak kepake itu bisa jadi pupuk ya, dari semuanya itu ya. Ini mengenai manfaat dari mikroalga. Kemudian reproduksi, bisa seksual, bisa aseksual. Most sexual reproduction is triggered by environmental stress. Jadi sebenarnya alga itu bereproduksi defaultnya aseksual ya, mitosis, jadi dia bisa membelah-belah gitu tanpa seksual. Tapi kalau dia ada di lingkungan yang stres gitu ya, misalnya kekurangan nutrien, sumber daya, atau suhunya tidak seperti biasa dan seterusnya, maka dia mengembangkan reproduksi seksual dengan meiosis, zoospores, plus and minus gamet, zygospores. Jadi bentuk-bentuk ini tergantung pada kelompok ininya ya, alganya ya. Contoh reproduksi di multiselular alga. Oedogonium reproduction. Antheridium release flagellated sperm that swim to the oogonium. Jadi ada bentuk
yang berflagel, yang mendekati bentuk yang seperti ini, filamen, tapi ada oogoniumnya, kayak semacam sel telur gitu ya, dalam tanda kutip ya. Oogonium houses the zygote, which is a diploid spore. Jadi nanti setelah kawin, dalam tanda kutip itu, anteridium itu seperti spermanya lah ya, yang berflagel mendekati oogonium. Nanti oogoniumnya akan melebur dengan anteridium dan menjadi zigot ya, zigot yang diploid. Berarti anteridium itu haploid, oogonium juga haploid ya, produknya zigoid diploid. The spore tadi yang produknya ya, zigotnya itu spora ya. The spore undergoes meiosis and produces 4 haploid zoospores. One of the 4 cells become a root-like holdfast. Ada yang berdiferensiasi tadi zoosporanya ya, becomes a root-like holdfast. The others divide and become a new filament. Sementara yang lainnya, ya. Jadi salah satu aja dari 4 zoospora haploidnya yang menjadi holdfast. Tapi yang lainnya, berarti yang 3 menjadi ini filamen-filamen baru. Gitu ya. Ini untuk oedogonium. Contoh seksual lainnya Spirogyra. Mereka melakukan konjugasi. Jadi kalau konjugasi itu awalnya nempel dulu, ketemuan, gitu ya, baru kemudian ada peleburan. Lewat tempat atau struktur yang lokasi yang beda gitu. Maksudnya di sini contohnya mata filamen yang satu dengan mata filamen yang lain. Ya. Nempel atau nyebrang. Mungkin di sini ada fusi membran dulu. Ya, sehingga nanti baru mereka bisa bertemu pada Spirogyra. Detailnya kalian bisa baca sendiri ya, di buku-buku tuh banyak, karena ini kan genus atau spesies yang umum, yang terkenal. Kemudian ulva, reproduksi dengan pergantian generasi. Ada gametofit, ada sporofit. Coba dibaca gantian. Coba ada yang bantuin? Saya, Bu. Ya. Ya, dari gametofit ya, Bu. Boleh. Ya, yang pertama generasi gametofit masing-masing akan membentuk sebuah menghasilkan gametangia. Ini struktur yang ada di ujung ini ya. Iya, yang ada di ujung ulva tuh, yang kayak bentuk daun nih. Di ujungnya ada gametangia. Ya, ada gametangia di ujung gametofit yang menghasilkan sel-sel gamet.
entah itu betina maupun jantan, yang kemudian berfusi membentuk zigot. Nah, nanti zigot itu terus berkembang sampai mature, menghasilkan generasi sporofit. Ya. Ini dulu, ini disebut singami karena gamit-gamitnya kayak sama ya. Oh. Makanya singami sebutannya. Ya, terus? Ya, setelah sporofit itu tumbuh dewasa, generasi sporofit akan menghasilkan zoospor atau zoospor dari sporangnya. Iya. Yang masing-masing zoospor akan masing-masing zoospor akan berkembang, bermitosis hingga menghasilkan generasi gametofit. Dan begitu seterusnya. Ya. Oke, itu. Ini cowoknya cuma 2 ya? Di angkatan ini, di kelas ini ya? Iya, Bu. Iya. 2 tapi bagus-bagus ya kalian tuh, cowok 2. Nah, gitu dong. Nanti yang cewek-cewek ikut aktif juga ya. Nah, filogenetik utamanya ada 7 filum berdasarkan warna berdasarkan tipe klorofil tadi ya. Kemudian kandungan cadangan makanan, komposisi dinding sel ya, maka dikenal ada klorofita, phaeophyta, rhodophyta, echinophyta, dinoflagellata, chrysophyta, dan diatoms. Ini sebenarnya juga apa ya? Saya lihat kayaknya ini kurang formal juga. Mungkin kalau yang formal ada nama-nama yang lainnya. Yang pertama klorofita. Ini adalah green algae. Kayaknya kalian udah biasa ya ginian di SMA juga banyak ya? Ya nggak? Baru praktikum. Baru praktikum. Di apa? Mata kuliah? Sistematika tumbuhan. Sistematika. Nah, iya. Berarti udah tahu dong. Ya. Ya kan? Iya, nggak apa-apa buat review. Ya. Alhamdulillah. Ini ya. Jenisnya apa? Nama genus-genusnya kan ada lebih dari 7.000 spesies yang berbeda. Kemudian punya klorofil A dan B. Cadangan makanannya starch ya. Nah, bisa juga ada karotenoid ya. Dinding selnya selulosa. Terus brown algae. Nama-namanya kalian ingat ya? Tapi ini kebanyakan makro ya. Tapi ini bukan penekanan saya sebenarnya, tapi hanya menunjukkan contoh-contohnya aja ya. Nah kan makro nih ya, ini ya, brown algae. Terus manfaatnya buat makanan, buat pupuk, wastewater treatment, sumber energi, kompos, dan lain. Rhodophyta ya, merah berarti pigmennya karotenoid, terutama ada xanthophyll, phycobilin gitu ya. Memiliki dinding carrageenan. Nah, untuk kosmetik, kapsul, gelatin kapsul, dan juga makanan ya. Glenophyta mirip protozoa ya, tapi sebenarnya ada udah filum dari alga. Pyrophyta, dinoflagellata. Mengandung klorofil A, C, karotenoid. Diatom, Bacilla biophyta. Apa kegunaan diatom? Khas banget kan dia simetri ya, simetris. Kegunaannya bahan kersik nih ya. Nah, jadi bisa untuk pembersih,
ya untuk filter gula di industri ya. Diatomidnya itu. Ini kegunaannya diatomid. Paling banyak filter sebagai filter penyaring. Makanya gula-gula tuh apa ya, bersih banget ya, bisa putih. Nah itu disaring. Chrysophyta golden alga, ininya pigmennya klorofil A, C, fukosantin dan kalium. Penting untuk pembentukan produk minyak. Dan seterusnya kalian bisa baca di situ ya, di buku, atau kalian ambil tadi dari mata kuliah yang sana, yang sistematika tumbuhan rendah ya. Nah, penekanan saya sebenarnya selain dari tadi bentuk reproduktifnya ya kan, ya siklus di olfactory contoh ada bentuk-bentuk mikroskopisnya ya, gamet-gamet zoospora kayak gitu, itu kan mikroskopis ya. Kemudian reproduksi secara konjugasi ini hanya bisa dilihat secara mikroskopis ya. Kemudian ogonium, iridium tuh ya, bukan dilihat di mikroskop ya. Dan membandingkannya mikroalga itu dengan fotosintetik bakteri ya. Jadi fotosintesis itu ada yang oksigenik, ada yang anoksigenik ya. Kalau oksigenik berarti apa? Menerima elektron terakhirnya oksigen, Bu. Atau membutuhkan oksigen, Bu. Nah, hati-hati ya. Sering ketukar dengan reproduksi, respirasi. Kalau fotosintesis menghasilkan apa, membutuhkan oksigen. Oh iya. Nah, ya. Menghasilkan ya, Bu. Iya, menghasilkan oksigen. Yang oksigen. Sedangkan kalau yang anoksigenik, dia nggak menghasilkan oksigen. Kalau oksigenik, apa yang menyebabkan dia menghasilkan oksigen? Ingat lagi, kalian harus baca lagi proses fotosintesis ya. Ada fotosistem 1, 2, ada elektron yang tereksitasi, foton yang mengeksitasi elektron di pusat reaksi dari fotosistem 2. Ingat ya, saya lupa ini ya prosesnya ya. Untuk mengingatkan sebenarnya biologi dasar ya kan. Nah, sambil foton tadi kalau yang oksigenik memecah molekul air, ingat? Molekul air jadi H+, O-, ya, H nanti H+ ketemu H+ jadi H2O- ketemu O- jadi O2. Nah, makanya produknya oksigen. Itu adalah oksigenik. Tapi kalau yang anoksigenik biasanya sulfur atau senyawa lain. Ya, jadi misalnya penggantinya H2O adalah H2S. Sehingga produknya nanti sulfur elemental. Ini yang melakukan fotosintesis anoksigenik setidaknya ada di dalam 5 filum bakteri. Ada ya, tapi tidak semua yang filum ini fotosintetik. Tapi di antara filum ini ada anggotanya yang fotosintetiknya anoksigenik. Paham nggak maksudnya? Paham nggak? Kan isi filum Proteobacteria atau Purpurbacteria ini macam-macam nih isinya. Atau ini yang gampang deh, gram positif bakteria. Isinya macam-macam. Ada yang fotosintetik, ada yang bukan.
Di antaranya kemarin nih contoh-contoh di metode kan ada Staphylococcus aureus, ya. Dia nggak fotosintetik. Ya, tapi di dalam kelompok filum gram positif bakteri ada Heliobacteria yang fotosintetis. Dan fotosintetisnya anoksigenik, bukan oksigenik. Itu maksudnya, ingat ya? Paham ya? Iya, Insya Allah paham. kalau paham Bu. Paham, Bu. Iya. Kalau nggak ada respon, saya nggak tahu kalian paham apa enggak. Gitu ya. Jadi bukan berarti ini semua filmnya fotosintetik, tapi di antara anggota-anggota di dalam film ini ada yang oksigen, yang ada yang fotosintetik, yang anoksigenik. Proteobacteria atau disebut Propylobacteria, green sulfur bacteria, green non-sulfur bacteria, gram positif bacteria atau Heliobacteria, dan acidobacteria. Untuk yang ini yang dibintangi for non-sulfur bacteria, bentar saya istilah non-sulfur bukan berarti mereka tidak bisa menggunakan sulfur ya. Mereka umumnya teradaptasi di lingkungan yang minim sulfur. Jadi kalau ada sulfur ya pakai. Ya. Pigmen-pigmennya, ya, pigmen itu butuh untuk memanen cahaya. Pigmen pada bakteri fotosintetik disebutnya bakterioklorofil untuk fotosintesis anoksigen. Tapi kalau untuk fotosintesis yang oksigenik itu seperti tumbuhan, seperti alga itu adanya klorofil. Ya. Bedanya adalah di pusat ini nih. Pusat ini bagian tengahnya tuh ya. Ini juga nih ya, dan pantai sampingnya tuh ya. Gugus-gugus sampingnya. Sehingga menyebabkan perbedaan pada panjang gelombang yang bisa diserap. Tuh ya. Ini kayak gini nih. Di tengah nih Mg itu berikatan dengan nitrogen yang 4. Kalau pada bakteri klorofil BHCl. Kalau pada yang klorofil hanya pada ikatan hanya pada kedua nitrogen. Harness energy from light to excite electrons to higher energy states, more reducing, more electron negative. These high energy electrons go through electron transport chains and ultimately produce energetic molecules like ATP and NADPH to drive biochemical in the cell. Jadi kalian harus melihat lagi reaksi fotosintesisnya ya. Nah, gimana perangkat fotosintesis pada bakteri? Mereka kan prokariot, nggak punya organel kloroplas ya. Maka mereka melakukannya melalui sistem membran sitoplasma atau intrasitoplasmik. Macam-macam bentuknya, bisa berupa vesikel atau bulatan, ya disebut kromatofor. Kayak gini ya, ini vesikel, bulatan-bulatan membran, gitu ya. Atau berupa tumpukan membran yang disebut lamela, nih, tumpukan membran, lamela di tengah, gitu ya. Nah, kemudian arus elektronnya pada anoksigenik bakteri terton. Ingat lagi, ini aliran elektron, ya. Kan begitu ada cahaya matahari, misalnya ya, di sini
Contohnya elektron di pusat reaksi, ya, panjang gelombangnya 810 nanometer yang mau diserap di bakterioklorofil di pusat reaksi. Nah, setelah ada elektron, maka menyebabkan, setelah ada foton, cahaya foton, menyebabkan elektron tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, ini kan penggarisnya ya, elektron volt, ya. Makin ke sini, ini tingkat energinya makin rendah, sini tingkat energinya makin tinggi, jadi disebut strong electron donor. Ini poor electron donor. Tetapi begitu dia tereksitasi elektronnya, dia ingin kembali ke tempat semula. Ya, ingat lagi ya proses rantai transport elektron lewat fotosistem. Ya. Nah, tapi untuk kembali langsung nggak bisa. Mereka akan melewati beberapa protein pembawa elektron. Ada bakterio apa nih? DCA ya. Bakterioklorofil apa ya? Ini kemudian ke bakteriokayotitin, ke ubiquinon, quinon, QA, QB, QPOL, dan seterusnya. Di sini ada juga donor elektron dari sumber luar. Terus ke sitokrom, dan seterusnya. Nah, urutan pembawa-pembawa elektron ini nanti beda-beda tiap spesies, ya. Sampai kemudian kembali ke keadaan semula. Nah, arus elektron siklik ini kan siklik ya, di sini balik lagi, gitu ya, menghasilkan proton motive force. Jadi semacam energi penggerak, ya, yang akan menggerakkan ATP sintase di membran. Sehingga sistem membran itu penting, ya. Yang ini nih bisa berupa vesikel, bulatan-bulatan, bisa juga tumpukan membran. Itu penting. Makin luas total dari membran, itu berarti produksi energi dari ATP sintase makin banyak kan? Ya, ATP sintase kan nempelnya atau beroperasinya di membran kan? Berarti makin banyak energi yang bisa dihasilkan walaupun ukuran selnya kecil. Bakteri, ya. Gitu. Nah, ini Q-cyclis, ubiquinon cycle. Nah, Anda bisa lihat ini kan sebenarnya seperti rantai transport elektron biasa. Ya, tetapi karena dia siklus balik lagi, maka akan mengumpulkan proton di luar. Nih, banyak proton yang dilepaskan keluar. Kadang enak juga lihatnya yang sini. Ya. Nih, proton banyak keluar, sehingga nanti proton itu lebih banyak di daerah luar daripada di dalam. Ya. Nah, kalau lebih banyak di luar, berarti terbentuklah gradien konsentrasi proton. Kalau konsentrasi di suatu tempat lebih tinggi daripada di suatu tempat di sebelahnya, berarti akan terjadi proses difusi. Iya, difusi. Nah, jadi proton itu berusaha masuk ke dalam. Ya, proton ini kenapa ada dikeluarkan? Ya, seiring dengan tadi ya transfer elektron. Yang lupa, proton juga transport. Tapi kalau tadi elektron itu lewat ke beberapa pembawa elektron, proton keluarin, ya, sehingga daerah luar lebih banyak protonnya. Kalau lebih tinggi konsentrasinya, maka mereka cenderung ingin berdifusi lagi ke dalam.
Nah, difusinya lewat ATP sintase. Kalau proton masuk, dia akan menggerakkan rotor ATP sintase untuk memfosforilasi ADP dengan fosfat anorganik menjadi ATP. Jadi ini mesin memproduksi energi nih, ATP. Energinya awalnya dari tadi ya, sinar matahari yang diterima di ini bakterioklorofil dan seterusnya. Model ininya kan sama ini seperti fosforilasi ya, ini sama masuk lewat fotonnya lewat ATP sintase. For a Propylbacterium to grow as a photoautotrope, the formation activity is not enough. Ya, penentukan ATP-nya untuk Propylbacteria tidak cukup. Reducing power yaitu NADH atau NADPH sebagai donor elektron juga diperlukan sehingga CO2 bisa direduksi ke level redox dari bahan sel. The reducing power for sulfur bacteria comes from hydrogen sulfate H2S. Meskipun sulfur elemental S0, sulfat H2O3, 2-, ferrous ion Fe2+, nitrit, NO2-, dan arsenat SO3 2- bisa juga digunakan sebagai donor. Ya, ketika donor elektronnya H2S ini untuk bakteri purple sulfur, maka akan menumpuk nih globul-globul sulfur elemental. Untuk bentuk bulat-bulat tuh ya, ini kumpulan dari sulfur elemental. Kalau yang ini pada chromatium oxeni, adanya di dalam tumpukan sulfurnya. Tapi kalau pada chlorobrillium limicola, ya, dia numpuknya di luar, ya, deposit outside the cell yang dipanahin itu, ya. Mereka gunanya sebagai cadangan sulfur, ya. Nanti kalau berada di lingkungan perairan yang kurang sulfurnya, mereka bisa ambil tuh cadangan sulfurnya. Kemudian ini adalah perbandingan antara arus elektron di Propylbacteria, green sulfur bacteria, dan heliobacteria. Kira-kira apa aja perbedaannya? Ini sering saya tanya ini di ujian nih. Nggak dibandingin aja. Menerima elektronnya, Bu. Apa? Itu yang terima elektronnya yang perantara itu, Bu. Penerima elektronnya ini beda-beda ya. Iya. Ini, apa lagi? Itu, Bu, aseptornya, panjang gelombangnya, maaf. Panjang gelombang cahaya yang bisa diterimanya beda-beda nih. Sehingga tingkat apanya nih? Elektronegatifnya juga beda-beda, ya kan? Dia tereksitasi dari plus 0,5 volt sampai ke sekitar nih min 0,8 kali ya. Nah, kalau ini startnya di sini, eksitasinya sampai sini. Ini. Gitu. Ada lagi? Ini apa nih? Hasil sampingan bukan itu, Bu? Apa? Hasil sampingan. Bukan. Ini ada arus reverse elektron ke NADH. Kalau ini ya mereka ke peredoxin. Nah, itu berarti nanti arus elektron non siklik. Nah, kalau ini gimana nih? Reverse. Propylbacteria. Ini enggak jelas.
Kalau reverse ini kelihatannya dia balik lagi ke NADH. Nah, ya, coba deh kalian lihat di detailnya ya, nggak sempat nih kalau di sini. Nah, sekarang kita lihat yang Heliobacteria. Konfiksasi nitrogen ditemukan di tanah dan padi, ya, padi di sawah padi. Pigmen utamanya bakteri klorofil G yang merupakan unik untuk kelompok ini, ya, sehingga dia tuh punya niche tersendiri di lingkungannya, peran tersendiri. Artinya dia tidak bersaing dengan yang lain. Tidak bersaing artinya dia tenang-tenang aja kalau yang lain bersaing untuk menerima cahaya dengan panjang gelombang yang sama, ya, atau penerima bakteri klorofilnya misalnya sama gitu ya, jadi bersaing cahaya. Kalau dia enggak. Phototrophy takes place at the same membrane which does not form false compartment as it does in purple bacteria. Jadi cukup di membran sel aja, nggak punya struktur khusus vesicle atau stuck kayak tadi, ya. Even though Heliobacteria are phototrophic, they can grow without light by fermentation of pyruvate. Bisa juga ada fermentasi, ya. RNA trees place the Heliobacteria among the firmicutes. Jadi di dalam sistem klasifikasi atau pohon filogenetik, Heliobacteria itu masuknya ke firmicute, gram positif. But they do not stain gram positively. Ya. Kelompoknya emang gram positif, tapi begitu diwarnai bukan gram positif. Kayak kemarinnya Mycobacteria tuh gitu juga ada. Jadi ada bakteri-bakteri yang tidak selalu menurut pada pewarnaan gram gitu ya. They have no outer membrane and like certain other firmicutes, they form a heat-resistant endospores. Jadi punya endospore, which contain high level of calcium and lipicolamic acid. Heliobacteria are the only firmicutes known to conduct photosynthesis. Satu-satunya firmicute atau gram positif yang berfotosintesis. Heliobacteria are photoheterotrophic, makanya dia sebutnya photoheterotrophic, requiring organic carbon sources, and they are exclusively anaerobic. Molecular G is inactivated by the presence of oxygen. Jadi kalau ada oksigen, bakteri klorofil G-nya inaktif, making them obligate anaerob. Maka dia anaerob sejati, benar-benar. So far, Heliobacteria have only been found in soils and apparently nah, di padi itu kebanyakan, ya. Yeah, avid nitrogen fixers and are therefore probably important in fertility of paddy fields. Jadi penting untuk fiksasi nitrogen. Ini ya nama genus-genusnya. Kalau yang oksigenik, fotosintesisnya kayak gini, nih contoh ya kan. Panjang gelombang ini fotosistem 2, fotosistem 1, panjang gelombang cahayanya yang bisa diterima 680 nanometer, ini 700. Ini pada tumbuhan alga cyanobacteria kayak gini, ya. Ingat yang fotosintesis yang kita pelajari waktu biologi dasar nih, kan? Yang utamanya kan kasih contohnya ini, yang oksigen. Ya kan? Apa bedanya yang oksigenik dengan anoksigen? Coba dilihat nih. Dikit lagi. Yang oksigenik itu cyanobacteria. Ini contohnya. Ya. Ini dulu deh. Ih, waktunya udah lewat tuh. Ini ya, pembawa elektronnya kayak tadi juga ya. Itu
terus panjang gelombang cahayanya, startnya, eksitasinya, itu beda-beda kan mereka ya. Oke. Mengenai cyanobacteria, ingat nih, mereka walaupun sering dikelompokkan sebagai cyanophyllophyta ya dalam klasifikasi algae, mereka itu bukan alga, di prokariot. Ya, lebih dekat ke bakteri daripada eukariot pada alga. Ya. Mereka berhubungannya karena kloroplasnya aja mirip ya. Contoh-contohnya nih, ada yang uniseluler, tapi ada uniseluler yang sel-sel individualnya berdekatan gitu ya. Ada yang uniseluler tapi berkoloni, Neocapsa. Oh, ada 4. Octopus juga ada 4. Merismopedia, ada berapa tuh? Ya, macam-macam. Microcystis. Ada yang bentuk filamen. Nah, sekarang nih terakhir. Unoxygenic photosynthesis in oxygenic phototroph. Baca deh kalian. Fotosintesisnya unoxygenic, tapi pada fototrop oksigenik. Berarti mereka bisa melakukan baik oksigenik maupun oksigenik kan? Tapi bedanya kondisinya ya. Ketika fotosistem 2 diblok, beberapa alga dan cyanobacteria bisa melakukan fotosintesis siklik yang hanya menggunakan fotosistem 1 menghasilkan tenaga produksi untuk reduksi CO2 dari sumber selain air. Berarti fotosintesis anoksigen. Tapi dalam keadaan tertentu ya. Banyak cyanobacteria bisa menggunakan H2S sebagai donor elektron untuk fotosintesis anoksigenik yang di mana banyak alga hijau menggunakan H2. Ketika H2S digunakan, dia dioksidasi menjadi sulfur elemental dan granul-granul sulfur ini mirip yang diproduksi oleh green sulfur bakteria di deposit di luar. Nih kan, nih. Ini filamennya, filamen selnya Oscillatoria limnetica. Tapi di dekat situ ada globul-globul sulfur yang menempel. Jadi nanti kalau dia melakukan fotosintesis anoksigenik, dia akan menggunakannya atau menumpuknya. The oxidation product of H2S form outside the cell carry out oxygenic photosynthesis but in the presence of H2S, selnya bisa switch gitu ya ke fotosintesis anoksigen. Pakai nih H2S-nya. Sehingga produknya adalah S0. S0 itu ditumpuk sebagai granul. Ya. This organism lives in sulfite-rich saline ponds where it carries out anoxygenic photosynthesis along with photosynthetic green and purple bacteria and produces S0 as an oxidation product of H2S. Jadi mungkin dia ada persaingan dalam hal melakukan fotosintesis oksigenik gitu ya. Dengan yang lain, makanya dia pakai aja yang anoksigenik. In cultures of Oscillatoria limnetica, electron flow from PS photosynthesis 2 is strongly inhibited by H2S. Oh, karena tersedia H2S, maka tertekan tuh yang oksigenik.
necessitating unoxygenic photosynthesis if the organism is to survive. Jadi kalau mau survive, switch lah ya, jadi fotosintesis unoxygenic. Karena fotosistem 2-nya dihambat oleh adanya H2S. Jadi lingkungan yang mengendalikan apakah Oscillatoria lineatica melakukan fotosintesis oksigenik atau anoksigenik. Kalau ada H2S, yang oksigeniknya tertekan, ya terhambat, sehingga dia mungkin secara evolusi ya teradaptasi. Oh, kalau gitu biar saya survive, saya harus bisa nih dipakai aja tuh H2S yang tadi menekan fotosintesis oksigen. Toh tetap bisa dilakukan dan bisa memfiksasi karbon dioksida. Kan pada dasarnya fotosintesis itu adalah memfiksasi sumber karbon anorganik, dalam hal ini CO2 kan, untuk digunakan sebagai sumber karbon. Gitu ya. Ini karena waktunya sudah habis, mohon maaf. Ini kalian harus membaca. Ya. Intinya saya sih lebih ke pengetahuan dasarnya, ya. Yang detailnya kalian bisa baca sendiri di buku. Ya. Ada pertanyaan satu aja, silakan. Tadi Bu, untuk yang terakhir Bu, saya Bu. Tadi maaf Bu, yang ditekanin di antara mikroalga sama bakteri tadi yang buat UTS tadi apa Bu? Oh. Maksudnya di materi ini gitu Bu. Yang iya. Saya menekankan yang sering mahasiswa keliru, cyanobacteria itu sering kalian anggap sebagai alga. Nah nih, ya. Tapi sebenarnya cyanobacteria itu, walaupun dia masih masuk ke dalam klasifikasi cyanophyta ya, mereka bukan alga, tapi prokariot. Kan sering diterjemahin blue green algae, gitu kan? Cyanobacteria tuh karena warnanya hijau kebiru-biruan. Tapi kalau secara struktur selnya dia prokariot, nggak punya nukleus, nggak punya organel. Begitu, Haru. Baik Bu. Dan itu harus diingat, ya kalian tuh. Sering kalau sidang itu suka dipancing-pancing, gitu, masuk lagi dia ke alga gitu ya, walaupun sistem klasifikasi yang old, dia masih masuk ke cyanophyta. Udah gitu aja, ya mudah-mudahan kalian semuanya lulus ya. Saya lihat kamu pinter-pinter ke kalian ya, insya Allah bisa memahami, apalagi kalau aktif membaca bukunya ya. Dan pertanyaan saya biasanya ujian tuh lebih ke analisis ya. Jadi gunakanlah akal pikiran gitu ya. Jangan hafalan. Kalau hafalan kadang saya tanya yang menganalisis dikit aja kalian tuh kebingungan ya. Biologi itu tidak hanya hafalan. Contoh saya juga kadang nggak bisa bener hafal-hafal gitu, apalagi nama-nama spesies gitu ya. Tapi kita dituntut lebih ke menganalisis, mampu. Apalagi sekarang zaman keterbukaan informasi bisa dilihat dari mana aja, jadi nggak perlu hafal-hafal mutlak gitu ya, tapi menganalisis, kemampuan menganalisis sehingga bisa nanti penemuannya juga hasil analisis itu ya. Ya, saya mohon maaf ya selama perkuliahan banyak hal-hal kekurangan saya semata ya. Nah, ya kalian harus mempelajari sendiri mandiri ya, yang
yang mana yang benar ya, yang itu yang harus diambil. Itu saja, kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya end meeting for all ya. Gitu, Ibu.